Kembali ke Luseng, dia berlatih di dalam mimpi. Kekuatannya tumbuh setiap harinya. Saat ini ia menargetkan seniman bela diri zombie tingkat 4. Tanpa ragu-ragu, Luseng melesat secepat kilat menyerang zombie itu. Saat dia mendekat, dia mendapatkan serangan balik dari zombie itu dan menyebabkan lengannya berdenyut-denyut dan mati rasa. Zombie itu pun meraung dan menyerang Luseng dengan pukulannya. Luseng yang sudah siap pun menghindari selang itu, alih-alih daripada menerimanya dan mendapat kerusakan. Dia pun menghindar ke samping dan mengeluarkan tendangan terkuatnya dan membuat zombie itu menabrak tanah. Dan Luseng mendapatkan ingatan zombie itu dan berpendapat bahwa mereka bukan monster, tapi seseorang yang kehilangan kemanusiaan demi melindungi tanah air. Luseng pun membungkuk dan menunjukkan rasa hormatnya. Setelah berlatih beberapa hari mengasah kemampuannya dalam mimpi, Luseng yang merasakan kekuatannya naik pun pergi ke aula seni bela diri. Dia meminta ruangan untuk mengecek tingkat kadar darah dan kekuatan tempurnya. Saat Luseng memegang bola kristal, mesin menunjukkan kadar darah Luseng 15.632 dan membuatnya melebihi standar seniman bela diri tingkat 2. Dia pun melirik ke arah boneka pengujian. Dengan penuh semangat di matanya, Luseng melakukan pukulan pemanasan. Dan mesin menampilkan kekuatan tempur Luseng menjadi 3.137, 2 kali lebih kuat dari seniman bela diri kelas 2 biasa. Tapi Luseng tidak puas, ia pun terdiam dan mengetahui kekuatan tempurnya sebenarnya tak terukur. Saat di lobi, Luseng disambut senyum hangat resepsionis. Saat ia akan keluar, Luseng berpapasan dengan sepasang seniman bela diri. Dan terlihat seorang gadis muda bernama Niswang, putri dari pemilik aula seni bela diri Hong Chuan. Mereka bertukar sapa dengan resepsionis, dan resepsionis tertarik dengan Luseng yang sangat tampan. Namun pemuda yang berada di belakangnya menguping lalu memberikan pandangan bahwa ketampanan tidak berarti apa-apa dan sama sekali tidak berguna. Keahlian bela diri dalam masyarakat adalah segalanya. Dan Luseng terlihat dari keluarga sederhana dan tidak kuat. Penyebab kesombongan pemuda itu karena ia tumbuh di keluarga kaya raya yang diberi berbagai macam suplemen dan berbagai macam pelatihan. Walaupun begitu, dia belum mengecek kadar darahnya, sehingga dia besar diri dan ketinggalan dari orang lain. Sebelum melanjutkan perkataannya, Niswang pun memukul pemuda itu, lalu menasihatinya jangan membandingkan dirinya dengan orang lain. Seharusnya dia yang hidup nyaman harus bekerja lebih keras. Untuk mengalihkan perhatian, pemuda itu bersikeras meminta Niswang untuk melihat hasil tes Luseng, untuk membuktikan perkataannya itu. Sambil memohon-mohon saat resepsionis memberikan tablet, saat mereka membaca hasilnya, mereka sangat kaget dengan mulut terengah. Mereka melihat tingkat kadar darah Luseng yang melebihi para jenius yang mereka temui. Mereka pun bertanya-tanya, apakah mesinnya benar-benar berfungsi atau tidak. Tapi resepsionis meyakinkan bahwa mesinnya telah diservis sehari sebelumnya. Menyadari Luseng adalah seorang jenius, mereka pun mendesak mencari informasi untuk menemukan Luseng. Lalu saat Luseng keluar dari taksi, tampak sepengemudi menyukai Luseng dan menawarkan untuk mengenalkannya pada putrinya. Saat ia hendak masuk ke dalam gedung asosiasi bela diri untuk mendaftar sertifikasi seniman bela diri tingkat 2, dia melihat seorang pemuda yang menangis karena hasil kekuatan tempurnya berbeda dari hasil saat dia mengecek di rumah. Sedangkan Luseng bersyukur bahwa dia bisa mengukur kekuatannya yang sebenarnya. Luseng pun berjalan menuju resepsionis dan bertanya tentang ujian sertifikasi seniman bela diri. Setelah mengisi formulir, Luseng pun diarahkan ke ruang 5203. Saat Luseng masuk ke ruangan, terlihat antrian yang sangat panjang, dengan rata-rata pendaftar berusia 25 tahun. Lalu terlihat seorang gadis muda yang lebih muda dari rata-rata orang di sana. Saat Luseng menunggu di sana, terlihat sosok menjulang tinggi keluar dari lift. Memotong antrian menyebabkan keributan di antara para pendaftar. Seorang pendaftar wanita memarahinya karena kurang ajar, tetapi panitia hanya mengabaikannya dan memberitahu pria itu datang untuk melakukan penilaian seniman bela diri tingkat 3 dan memenuhi syarat untuk melewati antrian. Para pendaftar pun menjadi tercengang karena hanya sedikit seniman bela diri tingkat 3 di kota Baihe. Sosok besar itu pun mendapat nilai tinggi dengan skor tingkat kadar darah 107 dengan kekuatan tempur 10.831. Dengan satu pukulannya, dia menciptakan gelombang kejut yang membuat para pendaftar terbang.
Saat pria itu berbalik, ia terkejut melihat Luseng dan seorang gadis muda yang masih berdiri tegak, tidak terpengaruh oleh serangannya. Luseng pun berjalan menuju mesin penilaian dengan acuh tak acuh, melewati gadis muda. Gadis muda itu menilai bahwa Luseng hanyalah anak sombong. Luseng pun menghiraukan berbagai tatapan mata yang memandangnya, dan terus melangkah ke mesin. Ia meletakkan tangannya di kristal dan mengejutkan semua orang. Mesin menampilkan tingkat kadar darah Luseng 15.701, satu prestasi luar biasa di usia 18 tahun. Bahkan sosok besar di kejauhan pun menjadi terkejut dengan apa yang dia lihat. Luseng pun berbalik ke arah boneka pengukur kekuatan tempur. Dengan mode mata menyala-nyala dipenuhi aura, dia melayangkan pukulan yang begitu kuat, hingga kaca di tempat itu pecah. Dan betapa terkejutnya mereka semua. Mesin menampilkan kekuatan tempur Luseng mencapai 15.709, melebihi senaman bela diri tingkat 2 biasa, dan bahkan melebihi sosok besar berbadan kekar itu. Luseng memadukan tinjunya dengan kekuatan bintang dan teknik pernapasan elemen alam, hingga membuat kekuatan tempur Luseng meningkat 10 kali lipat. Panitia itu pun menjadi bingung karena dia tidak bisa menilai kekuatan Luseng, seniman bela diri tingkat 2 atau 3. Panitia itu pun berjanji melaporkan kekuatan Luseng ke atasannya dan bahkan mempertaruhkan karirnya. Ia pun berlari dengan wajah gembira, sembari meminta maaf karena dia tidak bisa mengukur kekuatan Luseng. Saat Luseng berbalik, pria berbadan besar kekar sudah berdiri di belakang Luseng. Suasananya sangat mencekam dan sepasang mata menatap Luseng. Luseng pun bertanya, "Apakah ada urusan denganku?" Tiba-tiba orang besar itu mengeluarkan tangannya dan memperkenalkan dirinya bernama Zhao Changpeng. Luseng yang tidak terintimidasi karena penampilan orang itu, dia pun menjabat tangan Zhao dengan senyum lebar di wajahnya. Banyak orang di sana melihat ini, yang merupakan kesempatan seumur hidup mereka. Mereka pun berebut untuk menjabat tangan Luseng yang merupakan sang jenius kota Baihe. Luseng pun tidak ingin terjebak di kerumunan, sehingga saat dia melihat celah, dia pun kabur dengan ribuan orang yang mengejarnya. Tetapi mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan Luseng. Di luar tempat penilaian, terlihat beberapa gadis muda yang menunggu hasil penilaian seniornya. Salah satu gadis itu melihat ke arah Luseng dan meneriakkan namanya. Ternyata itu adalah Du Qinghe. Luseng pun berjalan ke arah mereka sambil bertanya-tanya, kenapa saudarinya ada di sini. Adiknya yang sama-sama bingung pun berdiri tegak dengan tangan di pinggang. Ia pun bertanya, kenapa Luseng yang setiap hari tidur di kamar ada di sini. Luseng pun terbatuk-batuk dengan canggung mengatakan, dia ada urusan di sini. Kedua gadis yang menemani Qinghe adalah teman sekelasnya, dan mereka berdua terlihat tertarik dengan ketamanan Luseng. Mereka pun memperkenalkan diri, yang satu bernama Kung Feng Panfan, dan sebelah kiri ada Sun Nuo. Mereka terpikat dengan penampilan gagah Luseng, tapi rendah hati, berbeda dengan apa yang dibicarakan Qinghe. Luseng pun tersipu malu. Dia menepuk kepala Qinghe seolah-olah mereka saudari yang akur. Setelah Luseng pergi, dari kejauhan terlihat seorang gadis yang merupakan senior mereka, berjalan mendekat dengan ekspresi kekalahan. Mereka pun menanyakan apa yang terjadi. Dengan menghela napas panjang, ternyata ada sebuah kecelakaan yang membuat penilaian ditunda sampai sore hari. Mereka pun menjadi terkejut dan bertanya-tanya, kecelakaan apa yang menyebabkan penilaian itu ditunda. Gadis itu pun pelan-pelan menjelaskan bahwa ia bertemu dengan seorang pria yang dia sebut sebagai seorang monster, seorang jenius seusianya, tapi memiliki tingkat kadar darah 15,7 dan kekuatan tempur 15.709. Pada awalnya dia merasa kuat dan berbakat, tapi setelah bertemu pria itu, dia merasa dia bukanlah apa-apa. Mendengar hal ini, mereka yang biasa melihat seniornya ceria dan percaya diri pun bertanya-tanya, siapa nama pria itu? Dan ekspresi serius, dia mengungkapkan nama pria itu bernama Luseng. Mereka yang mendengar ini pun menjadi terdiam, dan kedua gadis itu bertukar pandang. Dan bahkan Lu Qinghe terkejut bahwa saudara laki-lakinya sangat kuat. Saat Luseng berjalan pulang sambil memakan gorengan, dia melihat ibu-ibu yang berkerumun, tampak cukup khawatir terhadap orang asing dari aula seni bela diri Hongchuan. Tempat Luseng biasa mengecek tingkat kadar darah dan kekuatan tempurnya. Luseng pun mengeluarkan HP-nya dan terlihat kasir yang menelponnya. Tapi dia tahu bahwa suplemen yang dia buat jauh lebih efektif dari suplemen zaman sekarang.
Dia pun ingin melihat dulu apakah apotek ini mempunyai kualifikasi atau tidak. Setelah itu, Lu Sheng tidur. Dan dalam mimpinya, dia minta AI untuk mengecek kembali data pribadinya. Saat melihat tab, dia sangat gembira karena mengetahui masa depannya telah berubah. Dia menikah dan memiliki satu putri dan satu putra, dan meninggal di usia tua 87 tahun. Mungkin perubahan ini bukan yang terbaik, tapi itu jauh lebih baik daripada meninggal di usia 38 tahun. Pada umur 18 tahun, dia menjadi seniman bela diri tingkat 2 di kota Baihe. Lalu dengan rekomendasi Asosiasi Seniman Bela Diri Kota Baihe, dia berpartisipasi dalam camp pelatihan bakat dan masuk 20 besar. 3 tahun kemudian dia lulus dari Universitas Dongning dan bertugas di militer. 5 tahun kemudian dia pensiun dan mendirikan aula seni bela diri di kota Baihe. Pada usia 45 tahun, dia naik menjadi prajurit tingkat 6. Dan pada usia 55 tahun, dia gagal menjadi Grandmaster tingkat 7. Pada Juli 383, dia tewas dalam serangan monster di kota Shirakawa pada usia 87 tahun. Dia pun memegang tinjunya dengan penuh tekad mengalir di darahnya. Dia tahu bahwa perubahan kecil ini tidak cukup untuk mengubah sejarah. Dia pun mendorong dirinya untuk naik ke puncak bela diri, menjadi seniman level 10, bahkan level 11. Dia siap menghadapi rintangan apapun yang membahayakan umat manusia, dan dia bertekad untuk menciptakan sejarah yang berbeda. Lalu terlihat di sebuah ruangan terang, Presiden Asosiasi Seniman Bela Diri duduk dengan memegang kuas di tangannya. Dia dengan hati-hati membuat tulisan karakter melintasi halaman. Lalu orang di layar mau tidak mau memuji keterampilannya itu, dan mengakui bahwa sebentar lagi mungkin Ketua Xiao akan menjadi Grandmaster tingkat ke-7. Tapi dengan nada berubah, dia menghela nafas dan menyindir, jika Tuan Xiao berusaha mendidik orang itu lebih bagus lagi. Mendengar kritikan ini, ia pun mengangkat kuasnya dan menatap ke layar, dan mengatakan dia juga ingin kota Baihe mempunyai bibit jenius. Sayangnya ada 2 alasan yang membuat itu sulit terjadi. Pertama, kota Baihe kekurangan pasokan sumber daya untuk mendukung bibit jenius. Yang kedua, tidak ada sejarah mengambil bibit jenius dari keluarga seni bela diri di kota Baihe. Para jenius itu akan mencari peluang yang lebih baik. Tuan Xiao dengan rasa frustasi di wajahnya. Pria itu menjelaskan bahwa ia tidak butuh alasan lagi. Sudah bertahun-tahun kota mereka tidak mengirim jenius untuk pelatihan camp, dan kurangnya hasil yang memuaskan sangat memalukan. Suara pria itu penuh amarah dan penghinaan saat menyampaikan kata-kata terakhir kali. Dia pun meninggalkan panggilan. Ketua Xiao pun menjadi sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan tumpukan kertas di sekitarnya. Dia menutup wajahnya dengan terlihat sangat frustasi. Dia selalu bermimpi, jika dia bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi, dia dapat mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan sumber daya, sehingga dia tidak usah terjebak sebagai seniman bela diri tingkat 6. Di tengah keputusasaannya itu, tiba-tiba sekretaris masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa dengan berita yang sangat penting. Ketua Xiao tidak berminat membahas apapun, tapi si sekretaris bersikeras untuk Ketua Xiao mendengar berita itu. Dia menyampaikan bahwa muncul seniman bela diri tingkat 2 berusia 18 tahun dengan kekuatan tempur 15.000. Mendengar hal ini, Ketua Xiao menemukan secerca harapan. Dengan segera dia merampas tablet itu. Dengan semangat dia menonton rekaman. Saat melihat rekaman itu, Tuan Xiao menemukan bahwa dia adalah perfect rim boxing atau tinju yang sempurna. Ketua Xiao pun menjelaskan pada sekretarisnya bahwa itu adalah istilah dalam seni bela diri. Pemuda itu telah melatih tinjunya dengan sempurna pada usia 18 tahun. Belum lagi ia mendapat informasi yang mencengangkan. Bagaimana anak berusia 18 tahun dari keluarga biasa, kekuatan bertarungnya 10 kali lipat lebih besar dari standar seniman bela diri kelas 2. Melihat prospek jenius seperti itu, dia pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia pun mengangkat sekretarisnya sambil berpelukan, sambil memutar-mutarkannya di udara. Ia pun memberitahu sekretarisnya bahwa Lu Sheng adalah seniman bela diri berbakat. Dan Ketua Xiao menjelaskan beberapa seniman bela diri terlahir dengan beberapa bakat alami, yang dimana setelah membangkitkan bakat ini, mereka mempunyai kekuatan di luar kemampuan orang biasa, dan punya bakat unik berlari laju atau tubuh keras seperti batu. Ketua Xiao pun langsung memakai jasnya dan berniat mengunjungi Lu Sheng untuk menawarinya sebuah kesempatan. Pada saat yang sama di aula bela diri Hongchuan,
terlihat seorang siswa memberitahu Niswang bahwa mereka sudah menemukan identitas Luseng dan tempat tinggalnya. Dia bertanya-tanya kenapa Niswang buang-buang waktunya untuk mencari anak miskin dari keluarga biasa ini. Niswang pun menyuruhnya diam. Ia pun menghiraukannya dan mengalihkan perhatian ke panggilan masuk. Dari percakapannya menjadi jelas bahwa ada pihak lain yang juga bergerak untuk menemukan Luseng. Niswang pun meminta siswa itu untuk cepat pergi dan membeli beberapa hadiah untuk orang tua dan saudara perempuan. Tengah kebingungannya itu, siswa itu tidak berani mempertanyakannya. Sementara itu beralih ke tempat tinggal Luseng. Luseng yang tengah tidur pun tersentak bangun karena mendengar suara keras ketukan pintu kamarnya. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat keluarganya berdiri di samping dua sosok yang tidak dikenalnya. Salah orang pria maju memperkenalkan dirinya sebagai Presiden Asosiasi Prajurit Baihe, Xiao Yuhe. Luseng tahu setidaknya pria ini adalah seniman bela diri tingkat 6, tapi dia tetap mempertahankan ketenangannya. Tangan terulur, sang ketua terkesan dengan ucapan Luseng dan sikapnya yang tenang. Bu Luseng pun kemudian memperkenalkan orang asing lainnya bernama Niswang dari Akademi Bela Diri Hongchuan. Niswang pun menyapanya dan mengingatkan mereka pernah bertemu di Akademi Aula Hongchuan. Setelah itu Luseng melihat Tuan Xiao. Dia yang tidak ingin menyia-nyiakan waktunya pun menanyakan tujuan Tuan Xiao datang kemari. Karena tidak mungkin ketua asosiasi datang ke rumahnya jika tidak ada hal yang penting. Tuan Xiao pun mengambil sebuah undangan dari sakunya. Undangan itu untuk mengikuti kamp pelatihan jenius. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Niswang menggelengkan kepala. Dia menjelaskan bahwa kakak seniornya yang merupakan seorang jenius dengan bakat paling tinggi mengikuti pelatihan ini, tapi ia dikalahkan dan menjadi hancur hingga menjauh dari semua orang. Dia pun meminta Luseng untuk tidak mengambil resiko, sedangkan si ketua Xiao pun sangat yakin pada kekuatan Luseng dengan masa depan yang tak terbatas. Ketua Xiao pun memberikan amplop itu dan menyatakan bahwa dia akan menghormati segala keputusan Luseng. Luseng yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Luseng pun meraih amplop undangan yang diberikan Tuan Xiao dan menyetujui mengikuti camp karena Luseng percaya diri. Itu bukan batasannya. Ketua Xiao pun menghela nafas dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga itu, serta berjanji untuk menjemput Luseng 2 hari kemudian.